silakan disiapkan dulu. Berdiri. Beri salam. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, hadir semua ya. Baik, luar biasa hari ini semangatnya. Nah, kita akan belajar ya. Belajar materi yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu hari ini kita akan masuk ke materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, tapi sebelumnya kita harus asah semangat kita dulu. Nah, kayaknya lemes banget ya. Coba kita lihat ice breaking kali ini. Nah, kita ikuti video ini. Nah, kita ikuti ya. Semuanya. Ya, bisa dilihat gimana caranya supaya dapat menumbuhkan konsentrasi kita. Oke ya. Baik. Nah, itu kita lakukan untuk dapat menumbuhkan semangat belajar kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Sebentar ya, Bapak buka dulu. Baik. Minggu yang lalu kita bahas materi tentang apa? Ya, sistem reproduksi pada manusia, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Masih ingat ya? Ya, bagaimana tahapan perkembangan manusia? Dimulai dari bayi, habis bayi? Ya, balita, terus anak-anak, terus remaja dan dewasa. Ya, baik. Nah, kalian ya, sosial kalian ini kan masuk ke anak-anak atau remaja? Nah, di remaja kalian sudah memasuki masa pubertas, betul ya? Ya, kemarin sudah bahas tentang ciri-ciri perubahan sekunder pada laki-laki dan perempuan. Ya, kayak misalnya laki-laki yang sudah masuk tahap pubertas itu ditandai dengan ada tumbuh jakun, terus apa lagi? Tumbuh kumis. Ya, tumbuh kumis. Kemudian mimpi basah, suaranya mulai berat. Ya, sedangkan kalau wanita ada mengalami menstruasi, kemudian payudaranya membesar. Ya, begitu ya. Oke. Nah, kali ini kita akan masuk tentang bagaimana sih organ reproduksi pada manusia itu berkembang. Ya. Nah, kalian kan mengalami perubahan ketika kalian masih anak-anak sampai kalian masuk ke remaja mengalami pubertas. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang organ-organ reproduksi pada manusia. Nah, kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan sistem reproduksi laki-laki dengan benar. Ya, kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan sistem reproduksi perempuan yang juga meliputi siklus menstruasi dengan benar. Ya,
itu yang nanti akan kita pelajari, yaitu dapat mendeskripsikan organ reproduksi laki-laki dan juga organ reproduksi wanita serta siklus menstruasi. Nah, sebelum masuk lebih lanjut tentang materi ini, tentunya kalian harus diuji dulu pengetahuan awalnya. Bapak mau lihat loh tentang pengetahuan awal kalian sebelum masuk ke materi ini. Silakan kerjakan materi ini di catatan ya, 3 menit saja. Silakan dikerjakan di buku catatan. Bapak ingin mendiagnosis pengetahuan awalnya sejauh mana kalian memahami dan sudah mempelajari materi ini. Silakan. Langsung dijawab saja. Nah, kita lihat yang nomor 1. Nomor 1 itu mengapa wanita mengalami menstruasi pada setiap bulannya. Kemudian yang kedua, mengapa pria bisa memproduksi sperma seumur hidupnya berbeda dengan wanita yang suatu saat nanti mengalami menopause. Yang ketiga, kalian beri centang apakah pernyataan ini benar atau salah. Cari yang benar saja ya. Untuk yang nomor 3. 3 menit ya. Silakan. Langsung dijawab. Baik, ada yang mau menjawab soal nomor 1? Soal nomor 1, mengapa wanita mengalami menstruasi pada setiap bulannya? Ada yang tahu? Baik, silakan. Jonas dulu, Jonas. Silakan, Jonas. Menstruasi dapat terjadi karena organ reproduksi wanita sedang mempersiapkan kehamilan untuk setiap bulannya. Oke. Jadi, coba diulang lagi jawabannya. Menstruasi dapat terjadi karena organ reproduksi wanita sedang mempersiapkan kehamilan untuk setiap bulannya. Oke, ya. Jadi mengapa wanita mengalami menstruasi setiap bulannya? Karena dalam organ reproduksi wanita sedang mempersiapkan kehamilan. Jadi setiap bulannya organ reproduksi wanita itu menghasilkan sel telur yang kita sebut dengan namanya ovum. Ya. Pertanyaan nomor 2, ada yang bisa jawab? Nomor 2. Mengapa pria bisa memproduksi sperma seumur hidup, sedangkan wanita suatu saat akan mengalami menopause? Silakan. Ayo silakan. Siapa yang bisa jawab soal nomor 2? Oke, silakan kasih. Pria dapat memproduksi sperma seumur hidupnya karena testis terus-menerus memproduksi sperma dalam proses yang disebut spermatogenesis. Ya. Sperma baru yang diproduksi akan mengisi ulang persediaan sperma setiap 64 hari. Oke, sedangkan kalau wanita? Kita mengalami menopause. Dan pada umur 50 tahun ke atas akan berhenti mengalami
menstruasi. Oke, ya, benar ya. Karena pada laki-laki itu setiap saatnya dia mengalami apa? Spermatogenesis. Jadi setiap kalinya dia akan menghasilkan sperma. Sedangkan wanita itu kalau udah di atas 50 tahun dia akan berhenti untuk berovulasi. Akhirnya berhenti menghasilkan sel telur. Baik, yang nomor 3. Nah, kira-kira pernyataan yang benar, yang pertama itu sperma dihasilkan oleh laki-laki, benar tidak? Benar ya. Kalau yang berikut, yang nomor 2 itu pembuahan pada manusia terjadi ketika sperma bersatu dengan sel telur, benar? Benar ya. Oke. Yang ketiga, janin bertumbuh dan berkembang selama 9 bulan di ovarium. Benar atau salah? Salah. Harusnya berkembang di mana? Di rahim. Yang keempat, bayi dilahirkan oleh perempuan. Benar ya? Oke, baik. Jadi dari sini Bapak dapat simpulkan bahwa kalian sudah membaca materi ini ya sebelum tadi kita mulai. Karena kan kemarin Bapak udah kasih tahu ya, minggu depan kita akan belajar materi tentang sistem reproduksi. Bagus ya? Baik, kita akan masuk ke materinya. Nah, pernah kepikiran enggak bagaimana sih proses pembentukan kita manusia ya? Dari kita bayi sampai saat ini. Pernah enggak kepikiran dari mana? Hah? Pernah? Pernah ya? Oke. Pernah. Dari mana, Kau Peng? Dari sel sperma aja. Terus bertemu dengan sel telur ya. Nah. Dari pembuahan pada rahim. Oke ya. Jadi adanya pertemuan sel sperma dengan sel telur sehingga bersatu membentuk namanya zigot hingga berkembang menjadi bayi ya dan lahir dan sampai saat inilah kita ya. Itulah proses siklus terjadinya kehidupan manusia. Baik. Nah, selanjutnya kalau kalian lihat ini ya, kita ketahui bahwa manusia itu punya 2 jenis kelamin. Yang pertama laki-laki dan ya, laki-laki dan perempuan itu punya organ reproduksi yang sama atau berbeda? Berbeda ya. Oke. Kalau yang laki-laki punya organ reproduksinya sendiri dan juga dengan bagian-bagian organnya. Tentu berbeda ya dengan yang perempuan. Masing-masing menghasilkan sesuatu yang berbeda juga. Kalau yang laki-laki itu menghasilkan apa? Sperma. Kalau yang perempuan sel telur atau ovum. Baik. Nah, kali ini kita akan melakukan suatu kegiatan ya. Nah, kegiatan hari ini adalah kalian akan diskusi LKPD. Kalian mencari tahu tentang apa saja sih bagian-bagian organ reproduksi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan siklus menstruasi. Nanti kita nonton video sebentar, kemudian kalian cari jawabannya itu di dalam buku atau HP. Nah, sudah tadi Bapak bagikan ya. Kalian nanti silakan cari. Nah, kita bentuk kelompok dulu ya. Nah, ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah ya? Oh, oke, kalau sudah, nah nanti kita diskusi LKPD. Silakan kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4.
Kita tahu penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun pada bagian dalam organ ini terdiri dari banyak bagian dan mempunyai fungsi penting. Nah, yang pertama, klitoris. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya, vagina. Bagian yang tampak dari luar ini disebut liang atau lubang vaginasi. Dan bagian dalam inilah tampak vagina secara keseluruhan. Vagina sebenarnya termasuk organ reproduksi bagian dalam ya. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu, vagina berfungsi juga untuk jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Paham ya? Sekarang kita lanjut lihat organ di dalamnya sih. Nah, ini dia organ reproduksi yang selanjutnya ya sih. Ada serviks, rahim, tubuh falopi, dan induk telur. Serviks atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu, juga berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Oke, itu dia ya. Untuk siklus menstruasi. Organ tadi menjelaskan tentang bagian-bagian organ reproduksi laki-laki, perempuan. Kemudian kita akan langsung masuk ke diskusi LKPD. Silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya sambil berdiskusi. Bapak beri waktu ya kurang lebih 20 menit. Setelah itu nanti perwakilan kelompok presentasi. Ya. Silakan. Silakan. Ya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Cari juga di buku nih, di buku ada nih. Di buku ini ada juga nih. Ini di buku juga ada nih. Nah tuh, kurang lebih sama kok. Sudah ya? Sudah ya? Oke, baik semuanya. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompoknya Jonas. Silakan kelompok Jonas dan kawan-kawan. Yang lain bisa memperhatikan. Nggak geser, maju satu langkah. Oke. Baik, silakan. Hai semuanya. Hai. Kami dari kelompok 5 ini akan mempresentasikan
yaitu materi tentang mengenai sistem reproduksi manusia. Materi yang pertama itu adalah tentang sistem reproduksi laki-laki dan perempuan yang akan dibacakan oleh Jiven Bari. Baik, di sini saya akan membacakan bagian-bagian tentang organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki ada 9. Yang pertama, yang A adalah penis, yang B testis, C ovum, D epididymis, E vas, yang F uretra, G vesicula seminalis, yang H kelenjar prostat, dan yang terakhir I kelenjar prostat. Nah, itu tadi presentasi kami tentang mengenai materi sistem reproduksi manusia. Nah, sekian dari presentasi kami semuanya. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan. Silakan. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Jonas. Ya, sudah luar biasa memaparkan hasil diskusi kelompok. Kelompok Jennifer. Yuk, silakan yuk. Maju. Maju, maju. Yuk, langsung maju. Itu tuh jatuh. Baik, kita akan dengarkan presentasi kelompoknya Jennifer dan kawan-kawan. Maju satu langkah. Oke, silakan. Halo teman-teman, selamat siang. Siap. Kami dari kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi yang diberikan oleh guru kami, yaitu Pak Ari, tentang organ reproduksi. Yang pertama saya akan membacakan tentang organ reproduksi laki-laki. Yang pertama di sini ada huruf A yaitu penis, yang B testis, selanjutnya skotum, selanjutnya epididymis, selanjutnya vas peterus, selanjutnya ureta, selanjutnya vesicula seminalis, selanjutnya kelenjar prostat, selanjutnya adalah kelenjar Topes. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Jennifer. Oke, dari sekian kelompok pemaparan, nah silakan kalian beri umpan balik apa materi yang sudah kalian pahami dari hasil diskusi ini. Coba. Satu orang, apa materi yang dapat kalian pahami dari hasil diskusi ini? Baik, silakan kasih. Silakan. Jadi dari hasil diskusi ini apa yang kamu pahami? Saya pahami alat reproduksi pada wanita dan pada pria itu berbeda. Walaupun berbeda, masing-masing juga harus dijaga dengan baik agar tubuh juga tetap sehat. Oke. Dan alat reproduksi pada laki dan perempuan juga menghasilkan sesuatu yang berbeda. Laki menghasilkan sperma dan perempuan menghasilkan sel telur. Oke. Baik. Satu lagi dari kelompok lain. Dari Kaupeng, coba. Kaupeng, apa yang kamu dapatkan dari hasil diskusi ini? Yang kamu pahami? Yang dapat saya pahami dari diskusi hari ini adalah tentang sistem reproduksi laki-laki dan perempuan, dan kita jadi mengetahui apa bedanya dari sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Oke. Dan beserta fungsi-fungsinya. Baik. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Ya. Oke, jadi semua sudah dapat memahami tentang bagian-bagian organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi bisa bedakan fungsi dari masing-masing ya. Ya. Terus juga bisa menjelaskan siklus menstruasi. Oke, terima kasih atas kerja keras kalian dalam belajar.
Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi belajar ya. Nah, Bapak ingin melihat sejauh mana sih pengetahuan yang sudah kalian dapatkan dari hasil belajar kita hari ini. Nanti silakan diisi, tulis nama, nanti kumpulkan ya. Jangan lama-lama, kira-kira 3 menit saja. Enggak ya? Silakan. Dibagi 2 itu ya. Ya. Baik, 1 menit lagi. Yo, yang sudah bawa sini. Tulis nama udah. Sekalian dengan LKPD-nya ya. Oke. Udah? Baik, silakan duduk dulu. Oke. Baik, terima kasih untuk kerja keras kalian dalam belajar ya. Nah, jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kelainan pada sistem reproduksi. Nah, silakan sebelum kita pulang ya, beres-beres dulu, nanti habis itu berdoa. Sudah semua ya ngumpulkan LKPD ya? Ya, silakan beres-beres. Simpan sini ya. Ya. Ayo silakan duduk dulu. 1 orang mimpin doa. Duduk ya, duduk. Duduk ya. Duduk ya. Ya. Simpan sini ya. Oke, silakan kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Bapa dan terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami telah memberi pelajaran limpahkan pada hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari pada hari ini berguna bagi masa depan kami. Ini Bapa, kita akan pulang. Kiranya bagi kita di dalam perjalanan, sehingga kami sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Hanya ini doa dari anakmu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Bu James. Baik, silakan siapkan. Berdiri. Beri salam. Ya, terima kasih. Silakan. Ya.